tidak punya visi akan selalu kembali kepada masa lalunya. Orang yang gak punya visi, dia akan selalu kembali kepada dosa yang sama. Kenapa kita jatuh bangun? Karena kita gak punya visi. Karena orang gak punya visi selalu berputar pada poros yang sama, sehingga menghabiskan waktu, energinya, dan hartanya dengan sia-sia tanpa hasil. Orang yang punya visi, dia mau move on, dia mau bergerak, dia mau meninggalkan masa lalunya, dia mau lebih better, dia mau mendekat pada rencana Tuhan. Seperti Petrus, sebagai seorang nelayan, dipanggil sama Tuhan di daerah Galilea untuk menjadi murid ya, dia tinggalkan pekerjaannya dan melayani sebagai hamba Tuhan. Dan waktu dia melayani bersama dengan Tuhan, dia jadi murid inti kepercayaan Tuhan Yesus dan kemudian jadi pemimpin atas murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap di Yerusalem, Petrus menyangkal Yesus. Ayam berkokok menyadarkan Petrus, sehingga akhirnya Petrus sadar. Petrus merasa nyesal, terpukul sekali, dan dia lihat gurunya mati, hopeless, there's no vision, tidak ada visi lagi. Padahal Tuhan sudah beritahu bahwa hari ketiga dia bangkit, tapi Petrus tidak lihat visi itu. Akhirnya kembali kepada kehidupan lama, pergi dari Yerusalem ke Galilea, kampung halamannya, untuk menjadi seorang nelayan kembali. Apa yang terjadi? Dia kerja banting tulang, tidak ada hasil yang maksimal. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh besar. Begitu Yesus bangkit, Yesus pergi samperin Petrus ke Galilea. Ketika Petrus nangkap ikan, tidak dapat ikan semalam-malaman. Yesus berkata, tebarlah jalanmu sebelah kanan. Dan Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, bersama banyak orang, gak bisa lagi menangkap ikan yang begitu banyak. Menyadarkan Petrus bahwa hidup ini harus punya visi. Orang gak punya visi, apapun yang dikerjakan ada hasil. Dan kemudian Petrus kembali ikut Tuhan, dan Petrus mulai gembalakan domba-dombanya Tuhan. Petrus menjangkau ribuan jiwa-jiwa, dipakai Tuhan begitu spektakuler, melakukan mujizat, bayang-bayang orang sembuh. Dan bahkan akhir hidupnya pun dia tidak menyangkal Yesus mati, tersalib, terbalik, tidak sampai menyerah. Visi berbeda sama mimpi. Mimpi itu pasif, visi itu aktif. Mimpi dia cuma bisa lihat picture in the future. Dia cuma bisa lihat gambaran tentang masa depan. Tapi dia lakukan apa-apa. Namanya mimpi ya tidur aja. Tapi beda sama visi. Visi itu dia bisa lihat picture in the future, tapi dia bisa mulai mendekatkan diri, menetapkan langkah-langkah praktis untuk bisa mencapainya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berimajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah alat untuk kita bisa traveling ke masa depan. Kenapa? Karena semua produk yang ada sekarang ini itu hasil visi seseorang di masa lalu. Karena orang itu bermimpi traveling ke masa depan, hasil produk itu jadi. Tuhan waktu ciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak berikan bahan jadi, yang Tuhan berikan bahan baku. Karena Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan kemampuannya dalam diri manusia. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa dan manusia, dia bikin meja, dia bikin kursi, dia bikin rumah, dia bikin jembatan. Tapi tahukah, semua itu berasal dari satu produk, satu bahan baku, itu pohon. Karena visi, maka semua produk-produk itu dihasilkan sampai hari ini, mempermudah untuk orang bisa menggunakannya, menikmatinya. Dan apa yang terjadi? Dari bahan baku yang harganya murah, begitu jadi bahan jadi, harganya tinggi berlipat kali ganda. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kita harus bisa punya visi dan traveling kepada visi tersebut. Menghasilkan mimpi-mimpimu itu jangan sekedar mimpi, tapi jadi visi, jadi kenyataan, sehingga akhirnya kau bisa meraih keuntungan yang besar, menciptakan berbagai macam produk. Mumpung kita hidup ini, kesempatan kita berkarya. Begitu kita udah mati, kita udah gak punya kesempatan lagi untuk menghasilkan produk. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.